Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang materi kami mengenai struktur atom. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Prayoga Ramadhani, dengan NIM 19300-10214, dan selanjutnya yaitu Jumiatul Aini dengan NIM 19300-10217, dan yang selanjutnya itu Fema Dwi Kardela dengan NIM 19300-10227. Baik, di sini saya akan langsung membahas tentang materi saya dengan pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi atom. Yang kedua yaitu penemuan partikel dasar atom. Yang ketiga penemuan inti atom. Dan yang keempat perkembangan model atom. Dan yang kelima yaitu model atom Bohr. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi atom. Jadi, definisi atom ialah salah satu konsep ilmiah tertua, yaitu bahwa semua materi dapat dipecah menjadi zarah atau partikel terkecil, di mana partikel-partikel itu tidak bisa dibagi menjadi lebih lanjut. Baik, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu penemuan partikel dasar atom. Jadi penemuan partikel dasar atom yaitu ada 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Untuk elektron yaitu ditemukan oleh William Crookes dengan tabung vakumnya berhasil membuktikan bahwa sinar kehijau-hijauan dipancarkan oleh kawat negatif atau katode. Sedangkan pada proton yaitu ditemukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911 melalui percobaan tumbukan sinar alfa. Dan untuk neutron yaitu ditemukan oleh Chandrix pada tahun 1932, yaitu partikel dasar yang tidak memiliki muatan listrik. Jadi teman-teman, sinar katoda memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat sinar katoda yaitu ada 5. Yang pertama, sinar katoda dipancarkan oleh katoda dalam sebuah tabung hampa bila dilewati arus listrik, atau aliran listrik adalah penting. Untuk yang kedua, sinar katoda berjalan dalam garis lurus. Yang ketiga, sinar tersebut bila membentur gelas atau benda tertentu akan menyebabkan terjadinya fluoresensi atau mengeluarkan cahaya. Dari fluoresensi inilah kita bisa melihat sinar. Sinar katoda sendiri tidak tampak. Untuk yang keempat, sinar katoda dibelokkan dalam medan listrik atau magnet. Sehubung dengan hal itu diperkirakan partikelnya membuatan negatif. Untuk yang kelima, sifat-sifat dari sinar katoda tidak tergantung dari bahan elektroda atau besi, platina, dan yang lain-lain. Istilah elektron pertama kali ditemukan oleh Stoney pada tahun 1891 sebagai satuan listrik. Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu pertemuan inti atom. Pertemuan inti atom pada tahun 1909 Rutherford membombardir lempengan logam tipis dengan partikel alfa. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa sekitar 1 partikel alfa dari 8.000 partikel dibelokkan oleh lempeng logam. Selanjutnya yaitu proton dan neutron. Pada tahun 1913 Moseley menemukan bahwa panjang gelombang sinar X bervariasi tergantung dari bahan sasarannya. Yang selanjutnya tahun 1919 Rutherford mengembangkan satuan dasar muatan positif yang disebut proton. Konsep ini dipopulerkan oleh Rutherford dengan adalah inti mengandung sejumlah proton yang sama dengan nomor atomnya dan jumlah partikelnya netral yang disebut neutron. Nah, pada tahun 1930-an, Chadwick membuktikan keberadaan neutron melalui percobaan pemboman berilium dan boron dengan partikel alfa sehingga model atom terdiri dari elektron, neutron, proton lengkap ditemukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu penemuan neutron. Penemuan isotop memberikan dasar bagi Rutherford untuk meramal adanya partikel lain dalam inti atom yang mempunyai massa satu satuan dan tidak bermuatan. Isotop pertama kali ditemukan oleh F. Sodewijk Richards secara terpisah pada tahun 1913-an. Ketika mempelajari hasil peluruhan zat radioaktif. Pada tahun 1930, Chadwick mengamati bahwa ketika berilium
9 ditembaki partikel alfa, ternyata partikel yang masanya sama dengan proton tapi tanpa muatan dilepaskan. Inilah yang disebut dengan neutron. Nah, sifat-sifat dari sinar neutron yang pertama dalam medan listrik atau magnet tidak dibelokkan ke kutub positif atau negatif. Slide selanjutnya yaitu sifat-sifat sinar kanal. Yang pertama, partikelnya dibelokkan oleh medan listrik dan magnet dan arahnya menunjukkan bahwa muatannya bersifat positif. Yang kedua, perbandingan muatan dan massa elektron atau massa. Sinar positif lebih kecil daripada elektron. Perbandingan muatan dan massa sinar positif tergantung pada sifat gas dalam tabung. Selanjutnya, perbandingan muatan dan massa dari sinar positif yang dihasilkan bila hidrogen ada dalam tabung adalah identik dengan muatan dan massa gas hidrogen yang dihasilkan melalui air. Pengamatan ini diterangkan dengan model atom yang dibuat oleh J.J. Thomson, yaitu model plum pudding. Kesimpulan ini dari sifat sinar kanal ini ialah atom terdiri dari satuan dasar yang bermuatan positif. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari tema tadi, yaitu perkembangan model atom. Yang pertama, teori atom Dalton. Pencetus teori atom modern, teorinya dilandasi oleh kejadian kimiawi dan data kualitatif. Teori Dalton ditunjang juga oleh dua percobaan, oleh Lavoisier dan Frost, dan dua hukum alam, kekebalan massa dan perbandingan tetap. Atom berbentuk bola, seperti bola pejal. Nah, yang selanjutnya yaitu teori atom Thomson. Yaitu yang kedua, teori atom Thomson. Thomson mengilustrasi atom sebagai suatu materi berbentuk bola bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron-elektron atau model roti kismis. Nah, atom bersifat netral, yaitu jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Selanjutnya yaitu pengamatan Rutherford. Partikel alfa sebagian besar diloloskan atau diteruskan. Selanjutnya, partikel alfa ada yang dihamburkan atau terdefleksi. Yang terakhir, partikel alfa ada yang dipantulkan dengan sudut 180 derajat. Nah, maksudnya yaitu atau kesimpulannya, sebagian besar massa atom terpusat dalam suatu daerah yang disebut inti atom. Inti atom bermuatan positif. Sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Nah, yang selanjutnya yaitu teori Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Atom bersifat netral, yaitu jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Jari-jari inti atom dan jari-jari atom sudah dapat ditentukan. Nah, yang terakhir yaitu model atom Bohr. Model atom Bohr mempelajari spektrum yang dihasilkan ketika atom tereksitasi dalam suatu tabung gas hampa udara. Ternyata tiap unsur menghasilkan serangkaian garis-garis spektrum tersendiri. Bohr menyimpulkan bahwa energi elektron terkuantisasi hanya merupakan tingkat-tingkat energi tertentu. Nah, penjelasannya yaitu dalam model atom Bohr, elektron hanya dapat berada pada titik energi tertentu atau orbit. Tiap tingkat energi disebut sebagian bilangan kuantum utama. Balmer kemudian menentukan suatu hubungan empiris yang menggambarkan garis spektrum